Shalom saudara-saudara yang kekasih, selamat tahun baru 2021. Salam dahsyat di dalam Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Saat ini saya rindu lagi mau berbagi kasih di dalam firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, mari kita akan masuk di dalam doa. Terpujilah Bapa Tuhan Yeshua yang Maha Kuasa. Syukur atas kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh lagi menginjak pada tahun baru 2021. Semua ini hanya oleh kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Syukur Bapa Yeshua Yudhe Pape. Kaulah kiranya yang akan menyatakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Dan semua menurut kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu akan berperan dan senantiasa mengambil alih pekerjaan ini Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu yang Maha Kuasa. Tuhan Yeshua Yudhe Vavhe. Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia pasal 17 ayat 7. Mari kita akan baca bersama saudara-saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yudhe Vavhe dan menaruh percaya kepada Yudhe Vavhe. Ayat 8. Sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang. Daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Terima kasih saudara kekasih. Kita akan masuk di dalam firman ini. Mari saudara-saudara, sebagai judul di dalam firman ini adalah Tuhan Yeshua perlindungan sejati. Itulah judul kita saat ini. Tuhan Yeshua perlindungan sejati. Saudara yang kekasih, di dalam kita menjalani kehidupan ini, masuk di dalam tahun baru yang senantiasa saudara yang kekasih, adalah tahun yang menjadi rahasia di dalam kehidupan masing-masing kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajak kepada kita supaya untuk memasuki menjalani tahun yang baru ini, Tuhan berfirman supaya kita mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan satu-satunya, Tuhan Yeshua Yudhe Vavhe. Maka apabila kita mengandalkan Dia saudara kekasih, maka berkatnya, janji-janji firman-Nya akan Dia nyatakan dan Dia akan adakan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan saudara yang kekasih, mari kita benar-benar mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Karena apabila kita mengandalkan kekuatan kita secara manusia, saudara-saudara yang kekasih, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa di dalam kita mengarungi atau akan masuk di dalam tahun baru ini. Karena saudara yang kekasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau
apa yang akan kita alami untuk tahun baru ini. Tetapi apabila kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesua Yudhe Vavhe, apabila kita berlindung kepadanya, maka saudara yang kekasih, kita akan menerima berkat-berkatnya. Saudara-saudara, sebab di dalam Yeremia 17 ayat 5, apabila kita mengandalkan manusia, saudara yang kekasih, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara-saudara, dan dikatakan di sini dia akan menyimpang daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, apabila kita mengandalkan manusia kita akan jauh daripada Tuhan. Kita akan mengalami hal-hal yang senantiasa yang kita tidak mimpikan, yang kita tidak ketahui. Tetapi apabila kita bersandar, apabila kita mengandalkan Tuhan Yesus Maha Kuasa, maka saya percaya kita ada di dalam perlindungannya, saudara-saudara kekasih. Jadi hari-hari ini satu jalan yang terbaik bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen di seluruh dunia ini, supaya kita mengandalkan Tuhan saja. Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah yang ampunya kehidupan. Dialah yang maha kuasa, saudara. Dia yang berkuasa. Dia yang maha kuasa. Yang sanggup untuk membela kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari segala hal-hal yang kita tidak ingini. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, mari kita mau hidup hanya di dalam Tuhan kita, Yesua Yudhe Vavhe. Karena saudara yang kekasih, di dalam Dia, di dalam kemuliaan kuasanya, kita akan menerima berkat-berkatnya. Saudara, sebagaimana juga yang difirmankan di dalam Amsal 3 ayat 5, supaya kita percaya kepada Tuhan Yesua Yudhe Vavhe dengan segenap hati kita, saudara yang kekasih. Supaya benar-benar Tuhan akan menyertai kita. Jadi dengan percaya dengan segenap hati, saudara yang kekasih, itu adalah satu kekuatan bagi kita supaya kita benar-benar ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam ayat 6, Amsal 3 ayat 6, akuilah Dia di dalam segala jalanmu, saudara. Mari kita mau baca. Percayalah kepada Yudhe Vavhe dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan mengarahkan jalanmu. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan Dia menyatakan supaya percayalah kepada Tuhan Yesua Yudhe Vavhe dengan segenap hatimu. Saudara, kita tidak mengandalkan akan kekuatan kita, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, saudara. Tapi mari kita mau hidup di dalam Dia. Kita hidup berharap hanya kepadanya, saudara kekasih.
maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan melalukan segala penyakit-penyakit kita. Karena Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Akuilah Dia di dalam segala jalanmu, di dalam segala kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala kegiatan-kegiatan kita. Mari kita mau andalkan Tuhan Yesua Yudhe Vafe. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita, biar kita selalu berserah, bersandar kepadanya. Kita berharap dan berlindung hanya kepadanya. Supaya saudara yang kekasih, hidup kita ada di dalam naungannya yang maha tinggi, saudara yang kekasih. Jadi saya percaya apabila segala kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita, semua kita andalkan Tuhan. Kita mengakui Dia, mengutamakan Dia, memuliakan Dia, saudara yang kekasih. Maka Tuhan akan senantiasa membawa kita, menuntun kita, mengarahkan hidup kita di dalam keberhasilan, di dalam berkat-berkat yang berkelimpahan. Karena Dialah Tuhan yang empunya langit dan bumi. Emas dan perak adalah kepunyaannya, saudara. Jadi puji akan nama Tuhan. Di dalam kita masuk di dalam tahun baru ini, saudara yang kekasih, mari kita mengandalkan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Yesua Yudhe Vafe. Saudara yang kekasih, jangan kita mengandalkan akan kemampuan kita. Jangan kita mengandalkan akan pengetahuan kita, atau kekuatan kita, atau kekayaan kita. Saudara yang kekasih, sebab di dalam Yeremia 9 ayat 23, orang yang bermegah dengan pengetahuan, bermegah dengan kekuatan, bermegah dengan kekayaan, tidak menjamin manusia untuk hidup kekal, saudara yang kekasih. Tapi Tuhan mau supaya orang yang bermegah karena mereka mengerti dan mengenal Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi pengenalan akan Tuhan Yesua Yudhe Vafe adalah kunci dari segala keberhasilan. Pengenalan dan kepercayaan, iman kepada Tuhan Yesua Yudhe Vafe itu adalah kunci daripada hidup yang kekal. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesua Yudhe Vafe, itulah nama satu-satunya yang kekal selama-lamanya. Yang sesungguhnya nama ini adalah nama yang tidak berubah selama-lamanya. Dan di dalam nama ini, saudara kekasih, Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan menjadikan kita umat-umat ketebusannya. Saudara-saudara, jadi saya percaya di dalam kita mengandalkan Tuhan, kita harus mengenal, kita harus mengerti kehendak-Nya. Kita harus berseru di dalam nama kudusnya ini. Maka Tuhan pasti akan menjawab kita, saudara yang kekasih. Puji akan nama Tuhan. Jadi memasuki hari yang baru ini menjadi satu kekuatan kehidupan kita adalah Tuhan Yesua Yudhe Vafe, saudara yang kekasih. Sebab manusia tidak dapat atau tidak berkuasa menentukan akan jalannya. Saudara yang kekasih, manusia tidak dapat atau tidak berkuasa untuk menetapkan langkah-langkahnya, saudara yang kekasih. Karena hidup manusia hanya terbatas. Dia tidak mengenal hari esok, saudara yang kekasih. Sebagaimana yang tertulis di dalam
Yeremia 10:23. Kita tidak dapat menentukan langkah-langkah kita. Kita tidak dapat memastikan akan segala jalan kehidupan kita. Tapi mari kita mau serahkan di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang berserta kita, kalau Tuhan yang menyertai kita, kalau Tuhan yang bersama kita, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, maka saudara, pasti kita akan di dalam perlindungannya. Dan kita tidak akan takut akan bahaya. Saudara-saudara, kita tidak akan takut apa yang akan kita alami. Saudara yang kekasih, karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Dan saudara yang kekasih, sebagaimana Yusak ketika dia mau memimpin umat Israel meneruskan perjalanan ke Kanaan, Tuhan berfirman kepadanya, "Aku telah perintahkan kepadamu supaya engkau jangan takut. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Jangan kecut hati, jangan tawar hati." Saudara kekasih, inilah firman Tuhan yang dinyatakan kepada Yosua atau Yusak di dalam dia memimpin umat Israel masuk ke Kanaan. Inilah firman yang kekal, firman yang sama yang Tuhan nyatakan di dalam kita akan masuk di dalam tahun yang menjadi rahasia di dalam kehidupan kita. Mari saudara yang kekasih, kita berlindung kepada Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Jadilah kuat, haleluya. Jadilah teguh, jadilah berani saudara kekasih. Kita tidak perlu mau cemas dengan segala keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Seperti sekarang ini, manusia seolah-olah di dalam intimidasi dari segala penyakit-penyakit macam corona, saudara kekasih. Mari kita percaya kalau kita ada di dalam Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, Dia akan melindungi kita. Dia akan menjaga, memelihara kita, saudara kekasih. Dan dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan melalukan penyakit-penyakit ini, saudara. Saya percaya inilah jalan kebenaran, kekuatan iman percaya bagi kita. Kalau kita ada di dalam Dia, mengenal namanya, saudara yang kekasih, berseru di dalam namanya, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, maka saya percaya Tuhan akan melindungi kita. Dan segala bala sampar penyakit pandemi, Dia akan lalukan, Dia akan jauhkan dari kita. Karena saudara, Dia yang maha kuasa. Dia yang empunya akan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi saudara yang kekasih, adapun hidup kita ada di dalam tangannya, ada di dalam perlindungannya, ada di dalam kasihnya. Apabila kita mengandalkan Dia. Jadi jangan kita mengandalkan manusia. Sebab saudara, manusia tidak dapat menolong hidup kita apabila kita di dalam kesesakan. Apalagi kalau di dalam kematian. Manusia tidak dapat menolong kita. Hanya Tuhan Yesua yang berkuasa dan maha kuasa menolong kita. Baik kita hidup, baik kita mati. Kita ada di dalam perlindungannya, saudara yang kekasih. Jadi puji akan nama Tuhan. Saat-saat ini, mari saudara yang kekasih, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan kita di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup. Dia akan selalu menolong dan memberikan jalan keluar.
Dia akan memberkati kita, saudara yang kekasih. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Saudara yang kekasih, sebab di dalam Dia segala kehidupan kita, segala kebutuhan-kebutuhan kita, segala apa yang kita perlukan semua, Dia mengetahui, saudara yang kekasih. Jadi puji akan nama Tuhan. Mari saudara yang kekasih, biar hati kita, iman kita, kepercayaan kita, kita betul-betul kita taruhkan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Maka itulah kehendak Bapa, saudara yang kekasih. Sebab kalau kita mengingat akan janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 91, saudara yang kekasih, mari kita akan betul-betul pegang akan janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini, saudara yang kekasih. Mari kita akan baca sebagian di dalam Mazmur 91 ayat 2, dia mengatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang ku percayai. Jadi mari kita benar-benar percaya dan mengandalkan Elohim, Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Dialah perlindungan kita, Dia perteduhan kita, Dialah yang menjadi akan pembela kita di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, di dalam segala tantangan hidup, di dalam segala perjalanan hidup masuk di dalam tahun baru ini. Saudara yang kukasih, mari kita mengandalkan Dia. Sebab di dalam ayat 5 dia katakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara yang kekasih, jadi kita tidak perlu takut, ya. Segala semua ini sedang terjadi hari-hari ini, saudara yang kekasih. Semua ini sedang terjadi dan memberikan suatu kecemasan bagi manusia di seluruh dunia ini, saudara kekasih. Tetapi itulah sebabnya saat ini mari kita berlindung, mari kita mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajar, apabila kita mengandalkan Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, berlindung kepadanya, berteduh kepadanya, maka kita tidak perlu takut akan segala bala sampar. Kita tidak perlu takut terhadap kengerian malam, kedahsyatan malam. Saudara yang kekasih, semua itu adalah hal-hal yang seolah-olah secara manusia menakutkan, seolah-olah secara manusia mengkhawatirkan. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang yang bersandar mengandalkan Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Karena Dia yang Maha Kuasa yang akan menghalaukan semua itu. Saudara yang kekasih, jadi tanpa kita menyadari, Tuhan akan menghalau segala penyakit-penyakit, bala sampar, dan segala hal-hal
yang tidak kita ingini, saudara yang kekasih. Jadi marilah, saudara yang kekasih, mari kita mau bersandar sepenuhnya kepadanya. Karena saudara-saudara, di dalam ayat 14 Tuhan menyatakan, Mazmur 91 ayat 14, bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini saudara yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki bagi kita. Apabila kita mengenal namanya, Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, maka tangan Tuhan akan menolong kita. Dia, saudara yang kekasih, akan meluputkan kita, membentengi kita, karena kita mengenal namanya, berseru di dalam namanya yang kudus dan benar. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, maka Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari segala penyakit-penyakit, dari segala kesusahan, dari segala kemiskinan, dari segala hal-hal yang kita tidak kehendaki. Jadi mari, inilah andalan orang percaya, mengenal nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, maka dia akan menolong kita. Dia akan mendengar doa-doa kita. Karena itulah nama pribadinya, saudara. Dialah awal dan akhir. Dialah Tuhan yang pertama dan terkemudian. Dia Alfa Omega, namanya tidak berubah. Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Karena mengenal nama ini, maka Tuhan melindungi kita. Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang penuh dengan berkat dan kehidupan. Saudara yang kekasih, mari kita harus mengandalkan di dalam nama ini. Karena itulah nama pribadi yang maha kudus, maha kuasa, dan tidak berubah selama-lamanya. Jadi kalau nama ini ada di dalam hati kita, saudara yang kekasih, kalau nama ini ada di dalam hidup kita, jiwa kita, maka perlindungan Tuhan akan menyertai kita. Maka kita tidak perlu takut dengan kegeraman atau kedahsyatan malam. Kita tidak perlu takut dengan segala anak panah yang berterbangan pada waktu siang. Kita tidak perlu takut dengan bala sampar penyakit apapun. Karena dia melindungi kita. Tetapi satu hal, namanya ada di dalam hati kita. Nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Itu yang dicari oleh Tuhan, saudara. Itu yang dicari oleh Tuhan. Jadi saya percaya, saudara yang kekasih, inilah kekuatan kita. Mengenal dia, mengerti dia di dalam nama kudusnya. Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Maka dia akan mendengar doa kita. Dia akan menjawab akan segala permintaan kita. Karena di dalam nama ini kita akan menerima kehidupan yang kekal. Kita akan menerima pengampunan dosa. Dan kita akan menerima akan keselamatan yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena Tuhan mengatakan, dia tidak mengenal nama lain. Dia tidak berfirman dengan nama lain. Tapi hanya di dalam nama ini, nama kekal, nama yang tidak berubah, Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Jadi apabila nama itu ada di dalam hati kita, maka kita adalah bait-bait Tuhan. Jadi saudara, bait Elohim, bait Tuhan, karena namanya ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita.
Kalau nama itu tidak di dalam hati kita, saudara, mari kita sadar, insaf. Mari kita mau mengerti kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah tidak akan membiarkan namanya disebut dengan nama lain. Jadi saudara-saudara, saya percaya firman ini akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Jadi saudara, di dalam nama ini kita akan menerima kekuatan baru. Kita akan menerima akan pembelaan Tuhan. Kita akan menerima akan segala janji-janji firman Tuhan. Dan semuanya itu adalah membawa kepada kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih, saya percaya kiranya saudara membuka hati dan membuka pikiran bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He kita akan selamat dan tidak di dalam nama lain. Saudara yang kekasih, sebelum kita akan mengakhiri akan firman Tuhan ini, saudara-saudara, mari kita akan masuk di dalam doa. Dan bagi mereka yang dalam keadaan sakit atau dalam pergumulan hidup, dalam keadaan yang ya semua Tuhan yang mengetahui akan keperluan kebutuhanmu. Mari kita akan satu di dalam doa. Terpujilah Bapa Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Engkaulah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Engkaulah yang memenuhi surga, langit dan bumi Tuhan. Syukur atas kasih kemurahan-Mu bagi kami. Bapa di sorga, biar Roh Kudus-Mu Tuhan menyatakan akan firman ini, meneguhkan firman ini, membuka akan segala hati orang-orang supaya menerima nama ini. Karena itulah nama-Mu yang kekal selama-lamanya. Itulah nama-Mu yang memberi akan pengampunan dan penebusan penyelamatan. Terima kasih Bapa Yeshua Yud-He Vav-He. Saya mau berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Orang-orang yang ada di dalam, yang terkapar sakit Tuhan, yang membutuhkan akan pertolongan-Mu. Bapa di sorga, kasihanilah orang-orang yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada. Orang-orang yang membutuhkan akan jamahan-Mu, mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Mereka yang berjuang melawan maut, Tuhan, Engkau yang mengasihi mereka. Engkau yang menolong mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kemurahan-Mu bagi mereka Bapa. Kau mau jamah dan lepaskan mereka dari sakit penyakit apapun yang diderita oleh mereka Tuhan. Semua nyata dan jelas di hadapan-Mu. Biar tangan-Mu yang maha kuasa yang membebaskan mereka, menyembuhkan mereka, dan melepaskan mereka dari segala penderitaan mereka. Syukur Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan mengadakan semuanya. Permuliakan nama-Mu Bapa surga. Terima kasih Bapa. Kami meminta di dalam kuasa nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yeshua yang maha kuasa. Biar orang-orang sakit disembuhkan. Sembuh saat ini. Tangan-Mu yang maha kuasa yang menyembuhkan mereka. Bebaskan mereka dari penyakit-penyakit. Lepaskan mereka daripada segala kuasa kegelapan. Dan hidupkan mereka di dalam kuasa nama Tuhan Yeshua Maha Kuasa.
Biar mereka menerima kasih kemurahan-Mu. Biar yang sakit sembuh. Biar yang bergumul dengan maut hidup. Dan mereka yang di dalam pergumulan hidup dibebaskan dan diberkati. Terima kasih Bapa Yesua yang Maha Kuasa. Engkau mengadakan semuanya Tuhan. Biar semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ajaib dan mujizatlah Engkau Tuhan. Nyatakan mujizat-mujizat-Mu di mana-mana bagi orang-orang sakit. Biar saat ini juga Tuhan, mereka yang mendengar percaya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesua Maha Kuasa, jadilah sembuh saat ini juga oleh kuasa dan kemahakuasaan-Mu. Oh, dan mereka yang di dalam segala kehidupan yang penuh dengan tantangan dan segala hal-hal yang tidak diingini atau semua hal-hal yang mencemaskan, mengkhawatirkan, bebaskan mereka Bapa. Lepaskan mereka, berikan damai sejahtera bagi mereka. Engkaulah Tuhan yang mengasihi umat-umat manusia. Terima kasih Bapa. Dan semua ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Biar di dalam kemurahan dan pertolongan-Mu, adakanlah semuanya Tuhan. Kau yang maha mengetahui kehidupan umat manusia. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau akan menyertai, Engkau akan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Engkau memberkati dan Engkau akan menyertai Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Engkau memberkati dan menyertai Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keluarganya. Engkau menyertai dan memberkati akan jajaran kabinet para menteri negara. Dan Engkau juga akan memberkati akan petinggi-petinggi negara, MPR, DPR, dan semua yang memerintah baik di pusat dan di daerah. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kau akan memberkati, menyertai akan ABRI dan TNI Polri. Biar semua ada di dalam perlindungan-Mu Bapa. Engkau memberkati mereka, melindungi dari segala bala sampar penyakit-penyakit yang merajalela di dunia ini. Tapi di dalam Engkau ya Bapa, tidak ada yang mustahil. Kau menyertai juga kan para dokter dan medis yang sedang menangani akan COVID-19, tolong lindungi dan pelihara mereka Bapa, biar mereka ada di dalam naungan-Mu yang Maha Kuasa. Bapa, Engkau memberkati seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Dan kiranya ya Bapa, bangsa Indonesia ada di dalam satu kesatuan dan persatuan. Dan di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, biar semua ada di dalam perlindungan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan pencipta langit bumi yang Maha Kuasa, kekal selama-lamanya. Saudara, mari kita akan menerima berkat. Kita angkat tangan kita bagi orang-orang Kristen yang mau percaya. Tuhan Yesua Yudhe Vavhe memberkati-Mu dan memelihara-Mu. Tuhan Yesua Yudhe Vavhe menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesua Yudhe Vavhe menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin.